Halo, balik lagi di channel Aditya Sting. Kali ini saya akan memberikan tutorial gimana caranya kita buat analisis bivariat Morans I menggunakan Geoda. Pertama, kita langsung buka Geoda. Kemudian kita load file kita ya. Di sini saya udah menyiapkan datanya. Saya load SHP. Ini datanya. Untuk kawan-kawan yang belum bisa atau belum ngerti caranya menyiapkan data ini, bisa ditonton tutorial saya yang lain. Nanti linknya ada di deskripsi, ditonton aja. Di situ lengkap dari kita udah punya data Excel-nya, petanya, sampai menggabungkannya ya. Nah, ini peta Jawa Barat, ini datanya. Di sini saya akan menggunakan data prevalensi merokok penduduk di Jawa Barat. Ini dari Kementerian Kesehatan ya, prevalensi merokok, dan variabel dependennya yang prevalensi merokok, kemudian variabel independennya nanti produksi tembakau dalam ton. Ini ya. Data yang akan saya gunakan yang itu. Pertama, langsung kita ke tools, kemudian weight manager, kemudian kita create. Kita buat ini select ID variabelnya, ini pilih kode kabupaten kota ya. Jadi kode kabupaten kota. Nah, ini ada beberapa pilihan penimbang, ada queen, rope, block weight dan lain-lain. Kalau queen itu yang persinggungan sisi ya, sama sudut-sudut. Kalau rock itu persinggungan sisinya aja. Kemudian di sini juga ada distance weight. Ini kalau misalnya ada pulau yang terpisah tersendiri, kabupaten yang terpisah, tidak ada persinggungan sisinya atau terpisah pulau. Nah, itu biasanya kita pakai yang distance weight ini ya. Untuk lebih jelasnya nanti kan bisa cari di sumber lain. Ini penjelasan distance weight sama contiguity weight atau persinggungan sisi ya. Saya gunakan queen, kemudian saya create. Ini saya replace saja. Sudah berhasil dibuat dan dia otomatis terload ya. Coba kita lihat ketetanggaannya seperti apa. Bisa dilihat di sini ya. Nah, ini ketetanggaannya seperti ini ya. Ini punya 3 tetangga gitu ya. Ini punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Dan seterusnya. Ini ketetanggaannya seperti itu. Untuk kalau mau lihat tetangganya yang mana, bisa kawan-kawan buka di penimbangnya tadi ya. Saya taruh di ini ya. Bisa dibuka di sini tetangganya yang mana aja. Nah, ini kodenya nih. Misalnya 1 punya 8 tetangga, 2 dan seterusnya. Ini 2 punya 3 tetangga gitu ya. Bisa dibuka di sini kode kabupatennya. Nah, pakai yang ini ya. 1 punya 8 tetangga tadi katanya. Ini ya, 2, 3 dan seterusnya. Tetangganya ini. Ini kriteria ketetanggaan menggunakan queen. Langsung kita lanjut ke bivariatnya. Penimbangnya tadi pakai queen ya. Nah, bivariatnya kawan-kawan langsung ke sini, space, kemudian pilih bivariat Morans I. Nah, ini ada 2 variabel nih, ada first variable X sama second variable Y. Jadi yang kita masukkan di first variable ini, variabel yang kita jadikan sebagai variabel dependen gitu, bukan X itu independen, biasanya X independen yang Y dependen ya. Nah, ini kita balik ya. Jadi X itu kita gunakan di variabel yang dependennya. Jadi variabel dependennya merokok, prevalensi merokok, kemudian variabel independennya kita taruh produksi tembakau dalam ton. Kemudian kita oke. Nah, di sini bisa dilihat Morans I-nya bernilai positif. Artinya, sini bisa dilihat arah grafiknya ya. Sini ada merokok, sementara lag-nya ini produksi dalam ton. Jadi yang dijadikan sebagai variabel lag itu yang produksi ton. Jadi kita bacanya seperti ini. Wilayah-wilayah dengan prevalensi merokok tinggi cenderung dikelilingi oleh wilayah lain yang produksi tembakaunya juga tinggi. Begitu juga sebaliknya, kalau prevalensi merokoknya rendah dikelilingi oleh wilayah lain yang produksi tembakaunya rendah pula gitu. Karena ini hubungannya positif ya. Interpretasinya seperti itu. Kita lihat signifikansinya, kita klik kanan, kemudian pilih randomization, kita pilih 999 permutation. Kemudian kita run.
Nah, di sini bisa dilihat Sido p-value-nya kurang dari 0,05, kurang dari 5%. Artinya emang signifikan si nilai Morans ini. Kalau dia tidak signifikan berarti interpretasinya tadi batal ya. Tidak bisa diinterpretasikan gitu. Jadi nilai Morans I-nya ini tidak berarti apa-apa kalau dia tidak signifikan. Itu yang berdasarkan saya baca di ini apa namanya Geodas Center GitHub ya. Tulisan dari Anselin. Jadi seperti itu interpretasi untuk nilai Morans I yang positif. Jadi tadi prevalensi merokok tinggi dikelilingi oleh wilayah lain yang produksi tembakau dalam tonnya itu juga tinggi gitu. Kemudian ini Moran global ya, bivariat Moran global. Kalau Moran lokalnya bisa di sini space, kemudian bivariat lokal Morans I. Sama kayak tadi, variabel dependennya kita taruh di X, variabel independennya kita taruh di Y. Kemudian kita oke, centang yang cluster map. Nah, ternyata hubungannya seperti ini. Ada 1, 2, 3, 4 wilayah yang high-high, kemudian 2 wilayah yang low-low. Nah, di sini berarti memang bisa disimpulkan seperti ini. Ternyata ada 4 wilayah yang prevalensi merokoknya tinggi dan dikelilingi oleh wilayah lain yang produksi tembakau dalam ton, produksi tembakaunya juga tinggi juga gitu ya. Jadi emang kalau secara logika aja berarti misalnya satu wilayah memiliki produksi tembakau yang tinggi, otomatis akan dipasarkan di daerah-daerah tetangganya juga ya gitu. Jadi itu berpengaruh terhadap prevalensi merokok di wilayah tetangga gitu. Interpretasinya seperti itu. Jadi kawan-kawan juga harus berhati-hati dalam memilih variabel. Misalnya mau melihat hubungan antara persentase penduduk miskin dengan persentase penduduk yang tamat SMA. Nah, itu agak susah nyari hubungan kalau mau dilihat spasial secara lokalnya. Maksudnya gini, gimana bisa persentase penduduk yang tamat SMA bisa mempengaruhi persentase penduduk miskin di wilayah lain gitu. Jadi harus hati-hati mau pakai lokal ini ya, Lisa ini ya. Lisa untuk yang bivariate. Karena itu tadi kita lihat hubungan variabel independen ke variabel dependen di wilayah lain gitu, nggak di wilayah itu sendiri. Jadi kita harus hati-hati dalam milih variabelnya. Misalnya lagi kita mau lihat bagaimana pengaruh dari persentase penduduk miskin terhadap misalnya terhadap rata-rata lama sekolah. Nah, itu kan kalau mau menggunakan yang bivariate ini itu juga agak susah nyari hubungannya. Karena misalnya persentase penduduk miskin di wilayah A ternyata bisa mempengaruhi rata-rata lama sekolah di wilayah B. Nah, itu gimana nyari hubungannya kan agak susah ya. Jadi kalau mau pakai bivariat Lisa ini atau bivariat Morans lokal, itu harus berhati-hati dalam memilih variabelnya. Kalau misalnya ini, kita masih bisa mikir logikanya ya. Kayak tadi, produksi tembakau dalam ton, suatu wilayah ternyata mempengaruhi prevalensi merokok di wilayah lain. Gitu. Kita bacanya ke wilayah lain ya. Jadi seperti itu interpretasinya. Kalau kamu kan mau lihat secara univariate ini ya, ini kan tadi bivariate ya. Kalau mau lihat Lisa yang univariate bisa dicoba dulu. Misalnya ini merokok. Nah, ini merokoknya tinggi ya memang ya di sini. Kemudian bisa dilihat lagi univariate lokal Moran untuk yang produksi dalam ton. Nah, di sini bisa kelihatan hubungannya nih. Nah, ternyata dia emang produksinya tinggi nih di sini. Ini yang merokok tadi ya. Nah, ini merokoknya tinggi. Ternyata emang dikelilingi oleh wilayah lain yang produksi tembakaunya tinggi. Ini produksi tembakau. Bener ya. Jadi memang saling mempengaruhi. Misalnya di sini ya. Nah, ini yang ini. Kemudian yang ini. Ini juga prevalensi merokoknya tinggi dan dikelilingi oleh wilayah lain yang produksi tembakaunya juga tinggi juga gitu. Seperti itu hubungannya. Kemudian masih ada lagi yang ini juga seperti itu. Kemudian untuk wilayah yang ini ya, ternyata emang itu wilayah yang
ini high low ya, berarti benar. Prevalensi merokoknya tinggi ternyata, tapi dikelilingi oleh wilayah lain yang produksi tembakaunya rendah. Ini ya. Prevalensi merokoknya tinggi, tapi dikelilingi wilayah lain yang produksi tembakaunya rendah, seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu penjelasannya. Jadi, dalam memilih variabel harap hati-hati. Terlebih kalau variabelnya sosial ekonomi ya. Jadi, agak susah jelasinya antara variabel sosial di wilayah X akan mempengaruhi variabel sosial di wilayah Y gitu. Itu agak sulit menjelaskannya. Seperti itu aja penjelasannya. Semoga bermanfaat. Kalau ada diskusi atau ada yang kurang, mungkin bisa dikoreksi di kolom komentar. Nanti akan saya jawab. Semoga bermanfaat. Sekian. Jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih.